Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuria, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Kapuria, yang saya hormati pula teman-teman guru dan pegawai. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi diseminasi budaya positif sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Sahrulin SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita awali dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Harwati. Pada Ibu waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Harwati. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Sahrulin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Kapuria, yang saya hormati teman-teman guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan teman-teman bisa hadir di momen sederhana ini dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif dalam hal tugas dari program calon guru penggerak angkatan 11. Kebetulan saya sedang di program ini. Baik teman-teman, apa yang menjadi harapan dari program CGP ini adalah bagaimana rekan-rekan CGP seluruh Indonesia itu bisa menggerakkan komunitas-komunitasnya, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan-lingkungan belajar lainnya. Jadi itu harapan besar dari program ini. Sebagaimana filosofi dari guru penggerak itu sendiri, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu singkat saja dari kami. Kemudian apa saja yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini? Mari kita sama-sama untuk mengikutinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Apa itu budaya positif, teman-teman? Mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang budaya positif ini. Kalau budaya tentu kita sering mendengar ya. Budaya itu apa ya? Kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan-kebiasaan di suatu lingkungan. Sementara positif itu adalah hal-hal yang baik tentunya ya. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu secara sederhananya seperti itu. Baik, ini adalah konsep inti dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar atau perubahan pola pikir dalam pembelajaran. Kemudian disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin teman-teman pernah dengar ungkapan-ungkapan ini ya, atau istilah-istilah ini. Ya. Nah, kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Teman-teman, pembelajaran berdiferensiasi ini menitik beratkan pada kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Tentu di kelas-kelas kita selama ini kita sudah menemukan bagaimana tingkat kebutuhan dari masing-masing peserta didik kita yang selalu berbeda. Ya. Ada yang cepat di penglihatannya, ada juga dia lebih fokus ke pendengarannya. Ini sehingga dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan pembelajaran kita di kelas. Kemudian bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada satu miskonsepsi atau pemikiran-pemikiran yang mungkin masih keliru di antara kita tentang teori kontrol guru. Ya. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi teman-teman, bahwa guru itu sesungguhnya tidak mampu mengontrol murid. Ya. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dikatakan bahwa penguatan-penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga masih miskonsepsi ya. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Ini juga miskonsepsi bahwa kritik memberikan rasa bersalah kepada murid, kita beranggapan bahwa itu adalah hal terbaik untuk menguatkan karakter siswa. Ternyata ini juga miskonsepsi. Dan yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sering cenderung ke hal-hal memaksa ya, memaksa murid seperti ini, harus seperti ini, ya itu. Ini juga ternyata adalah satu yang miskonsepsi atau konsep yang keliru. Kemudian apa itu disiplin positif? Ini di depan tadi kita sudah gambarkan secara gamblang saja. Nah, secara maksud atau tujuan sebenarnya itu disiplin positif ada di sini. Jadi disiplin positif atau disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, tanpa juga ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu penerapannya itu memberdayakan peserta didik itu tanpa ada hal-hal seperti ini, baik imbalan ataupun hukuman. Jadi jangan sampai peserta didik kita melakukan satu tindakan disiplin itu hanya karena menginginkan adanya reward atau imbalan ataupun penghargaan, ya. Atau juga sebaliknya, jangan sampai peserta didik kita itu melakukan tindakan disiplin itu hanya karena takut akan ancaman ataupun hukuman. Jadi ketika anak-anak kita sudah terlepas dari hal-hal ini, berarti disiplin yang dibangun termasuk disiplin positif. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini seperti apa? Sebentar akan kita bahas di sana. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa nilai kebajikan. Kalau kita lihat di sini tadi, disiplin itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikannya? Mari kita lihat di sini. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh-contoh
nilai kebajikan di dalam institusi atau organisasi. Dalam profil pelajar Pancasila, kita juga mengenal beberapa item ya, yang termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Dan secara umum, pelajar Indonesia diharapkan untuk memiliki profil pelajar Pancasila ini. Jadi ini adalah tugas pokok kita sebagai seorang guru, agar bagaimana profil ini bisa melekat di sanubari peserta didik kita. Kemudian dalam Ibo Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikan yang ada: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan membangun komitmen. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di Ibo Primary Years Program. Kemudian di sana dalam organisasi keterampilan hidup atau life skill atau salah satu itemnya itu nilai-nilai kebajikan yang ada di sini adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Diharapkan nilai-nilai kebajikan ini bisa ditumbuh kembangkan di lembaga pendidikan kita masing-masing. Kita lanjut. Ya, sekarang masuk di materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, yang memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Teman-teman, tentu sebagai seorang manusia memiliki kebutuhan dasar. Ini juga hal-hal yang bisa kita terapkan dalam tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Menjadi pokok perhatian kita terhadap murid kita tentang kebutuhan dasar manusia ini. Teman-teman, kalau boleh cerita sedikit, bahwa berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang guru, terkadang kita tidak pernah memperhatikan kebutuhan dasar manusia ini. Dalam hal ini adalah murid-murid kita. Yang kita tahu adalah hal negatif yang dilakukan oleh murid itu. Kita tidak pernah memperhatikan, mungkin perilaku murid ini sampai seperti ini, kita tidak tahu ternyata ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya. Yang ini yang kita tidak pernah sangka bersama, bahwa ternyata mereka ini memiliki kebutuhan dasar yang patut atau yang harus dipenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Mari kita lihat. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini tentu kebutuhan banyak jenis ya, tapi yang di sini yang diambil adalah kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri, ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, untuk bisa bertahan hidup ini harus ada apa namanya? Harus ada makanan, harus ada pakaian, harus ada tempat tinggal, harus merasa aman, dan harus sehat tentunya, teman-teman. Nah, sering kita temui anak-anak kita datang ke sekolah dalam keadaan lesu, mengikuti pembelajaran dengan keadaan tidak semangat. Sebagai seorang guru yang mungkin punya naluri keibuan atau yang sering kita lakukan dengan kekerasan, kita langsung marah, teman-teman. Kenapa anak ini datang ke sekolah hanya urus tidur-tiduran? Ternyata mungkin di rumah dia belum sarapan, teman-teman. Mungkin
tidak ada makanan di rumahnya. Nah, ini yang luput dari kita punya pantauan selama ini. Ataukah mungkin kenapa anak saya ini atau anak murid saya ini Senin sekolah, Selasa tidak sekolah lagi, Rabu baru sekolah lagi? Apa sebenarnya ini? Kita langsung marah, langsung menghukum anak ini atau mengambil kesimpulan bahwa anak ini pemalas, seperti itu. Ternyata mungkin anak ini memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin pakaiannya tidak disiapkan secara baik. Barangkali datang dari latar belakang orang tua yang kurang mampu. Misalnya seperti itu, teman-teman. Atau yang lain-lain semuanya. Jadi ini bagaimana seorang guru itu harus bisa memandang ini. Bahwa kebutuhan hidup dari seorang murid itu harus dipenuhi dulu secara baik. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan tentunya ada unsur rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi terkadang anak-anak kita ini butuh dipedulikan, teman-teman. Ya, butuh dipedulikan. Dia menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya, merasa minder. Ternyata ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Mungkin kebutuhan dipedulikan ini. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan anak ini? Jadi tidak harus langsung dengan berbagai hukuman atau apa segala macam, tapi mungkin kita mencari cara bagaimana unsur dipedulikan ini terpenuhi secara baik. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Di penguasaan juga ini merupakan kebutuhan, teman-teman. Ada kadang karakter murid kita ini yang maunya dia semua, ya. Kalau bukan dia tidak mau kerja lagi. Nah, ini harus diperhatikan secara baik. Ternyata anak ini memiliki kebutuhan ini, penguasaan. Kalau tidak diberikan kekuasaan, kesempatan untuk dia menganggap harga dirinya direndahkan. Seperti itu. Inilah karakter dari anak-anak kita. Keinginan untuk dianggap ini seperti itu, ya. Jadi ini muncul di anak didik kita semuanya. Kadang kita menemukan anak yang seperti ini. Kemudian dia selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana kita bisa memberikan dia posisi-posisi yang agar kebutuhan ini tercapai, teman-teman. Kemudian berprestasi, diakui, didengar, ada. Kalau kita mengingat-ingat bagaimana kondisi anak-anak kita di kelas ini, kadang kita menemukan seperti ini, ya. Ada anak itu yang kalau dia prestasinya kurang, dia akan merasa malas, tidak mau belajar, tidak mau lagi berekspresi secara luwes, secara kebiasaannya. Kadang seperti itu. Misalnya ketika dia mendapatkan nilai ulangan yang kebiasaan selama ini mungkin nilai 100, tiba-tiba dia mendapatkan nilai 70 misalnya. Nah, mulai dia sudah malas dengan kita bahkan. Ada orang-orang seperti ini. Kemudian kebutuhan yang keempat, ya, kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak juga itu, ya, secara umum kita semua, ya, kalau terlalu ditekan, harus begini, secara manusiawi kita juga merasa kurang nyaman, ya. Nah, ternyata anak-anak juga sebagai manusia yang sama juga membutuhkan kebebasan, teman-teman. Tentu kebebasan di sini harus terstruktur, ya. Dia harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ya. Jadi ada 5 ini. Di kebutuhan kesenangan ini anak-anak itu butuh bermain. Nah, dalam bermain ini sebagai guru kita harus memiliki strategi, ya, terutama di kelas awal, ya, anak-anak yang masih lebih suka atau lebih familiar dengan bermain. Nah, bagaimana kita bisa menyusun strategi belajar itu dengan pola bermain. Mereka bermain
tapi tanpa disadari ternyata mereka sedang mempelajari hal-hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari itu. Kemudian dengan humor. Humor juga ini bisa memancing atau bisa menumbuhkan kebutuhan siswa di kesenangan ini. Jadi jangan sampai terlalu serius dari masuk pelajaran pertama sampai dengan jam pulang sebentar itu serius terus. Nah, ternyata anak-anak juga butuh humor, ya, butuh humor. Kemudian antusiasme. Antusiasme, bagaimana guru-guru itu antusias akan kebutuhan-kebutuhan anak ini. Anak memiliki kebutuhan seperti ini, kita antusias, ya. Dan boleh anak-anak itu boleh tertawa, teman-teman, ya. Nah, biarkan mereka mengekspresikan hal-hal yang mereka anggap lucu. Biarkan, jangan sampai tidak boleh tertawa dari awal sampai pulang. Nah, ini berbahaya. Seperti itu, ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar ini menjadi hal yang perlu dipahami oleh semua kita, ya? Karena kita ini berhadapan dengan yang namanya manusia, teman-teman. Sehingga 5 kebutuhan ini yang harus kita pahami bersama. Oke? Ada apa saja? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bisa ya? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena kita akan melakukan ini studi kasus. Ini ada studi kasus. Teman-teman bisa baca? Oke, kita bagi 2 kelompok saja ya. 2 kelompok ini silakan membaca kasusnya ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Oh ya, di sini ada guru bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, teman-teman. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ini tadi ya. Dari kebutuhan ini, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira kebutuhan apa saja? Boleh didiskusikan dengan teman-teman. Bisa dibayangkan toh bagaimana Fajar tadi ketika kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup. Kira-kira boleh diberikan alasannya ya. Coba didiskusikan. Ya.
Jadi di sini Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajaran. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ada di situ? Ya? Kesenangan? Ada kesenangan? Oh, ada kesenangan ya. Yang lain lagi, kesenangan berarti kenapa dia tidak senang dengan mata pelajaran ini? Dia tidak suka, sehingga dia malas-malasan tidur-tiduran. Ya. Yang lain mungkin bertahan hidup. Mungkin apa? Mungkin belum sarapan ya. Oke. Atau mungkin kesehatannya terganggu. Ya. Tapi coba lihat di sini teman-teman. Setiap hari kata Ibu Dani tadi ya. Ya. Pada mana tadi ya? Seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Ya, sering kali ya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Jadi ini hal-hal yang sudah sering terjadi ternyata ini. Jadi saya suka atau karena terlalu serius pelajarannya. Ya? Butuhkan kasih sayang. Butuhkan kasih sayang dari ibu, dari gurunya ya. Perlu diperhatikan ya. Oh ya, gurunya perlu memperhatikan Fajar. Ya tentu apa namanya di mana tadi? Dipedulikan ya. Ya, ini dipedulikan secara khusus pada Fajar ini. Gurunya harus apa namanya menebalkan nama Fajar ini bahwa oh ini Fajar ini harus ada perhatian khusus begitu ya. Oke. Mungkin apa lagi tadi? Nanti dia masuk di kebutuhan kasih sayang ya dan rasa diterima. Yang lain lagi kebutuhan apa lagi kira-kira? Kesenangan? Masuk kesenangan? Masuk mungkin karena dia gurunya terlalu serius. Mungkin gurunya terlalu serius, tidak ada humor-humornya barangkali ya. Tadi ada yang bilang bertahan hidup ya. Mungkin juga dia setiap pagi itu orang tuanya tidak siapkan sarapan barangkali juga seperti itu ya. Iya, bisa jadi. Nah, kira-kira teman-teman, kalau hal-hal yang seperti ini, bagaimana langkahnya yang mau ditempuh oleh sebagai seorang guru? Misalnya dalam hal makanan misalnya, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Mendekati orang tua, melakukan kunjungan rumah barangkali seperti yang kita buat ya. Baru coba-coba berdiskusi ya dengan orang tuanya, menemukan solusi. Tanyakan sama anak yang bersangkutan, oke, kenapa seperti itu? Oh ya, bisa juga. Kalau di kesenangan barangkali guru mengganti pola metode pembelajaran ya. Mungkin lebih seperti Ibu Nersi sampaikan tadi, mungkin terlalu serius. Masuk dari awal bahasa Inggris saja. Mungkin anak ini belum terlalu paham tentang bahasa Inggris ya. Ya, hari ini kita di sekolah kita kemarin belajar tentang literasi pendekatan bahasa daerah. Ini khusus untuk anak-anak yang mungkin secara kesehariannya belum mengerti bahasa Indonesia secara baik. Maka dibuatkan metode menggunakan bahasa daerah. Nah, begitu juga adaptasi untuk bahasa Inggris ini. Barangkali mungkin Fajar ini belum terlalu mampu seperti itu. Sehingga metodenya barangkali perlu dicari yang terbaik. Ada lagi? Dikasih sayang bagaimana kira-kira? Tadi dipedulikan ya. Ya tentunya tadi sudah ada pendekatan secara personal dengan Fajarnya ya. Masalahnya seperti apa? Ya mungkin setelah kita lakukan pendekatan, pagi itu Pak, mama saya tidak siapkan sarapan, mama saya langsung ke kebun misalnya ya. Nah barulah setelah mendapatkan informasi yang baik, baru kita bisa adakan pendekatan kepada orang tua. Seperti itu ya. Di sini kami juga menemukan ini jawaban kelompok kami ketika
diskusi kelompok kemarin, kami menemukan satu saja, bahwa kebutuhan dari si Fajar ini ternyata di unsur kesenangan, ya. Kesenangan. Tetapi itu persepsi dari semua orang berbeda-beda, ya. Masing-masing dengan ternyata mungkin dia membutuhkan kebutuhan hidupnya terganggu, makan minumnya barangkali, ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi dari sekarang teman-teman ketika kembali ke kelas, tentu kita akan menemukan hal-hal seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, mungkin kita bisa adaptasi. Perhatikan dulu ini. 5 kebutuhan ini apa yang kemungkinan anak ini butuhkan, begitu. Bisa ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut di materi berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Baik, sebelum kita bahas ini, saya ingin teman-teman coba mungkin bisa mengikuti gerakan saya, teman-teman, ya. Mungkin sekarang coba tarik napas dulu. Tarik napas. Oke, boleh berdiri. Silakan berdiri. Tarik napas, lepas lewat mulut. Tariknya lewat hidung, ya. Tarik dalam-dalam, lepas lewat mulut. Tarik lagi dalam-dalam, lepas perlahan dari mulut. Varian boleh ikut. Tarik napas dalam-dalam lagi, hilangkan semua pikiran, lepas dari mulut. Sekarang teman-teman coba tutup matanya, peramkan matanya, kemudian tangannya digenggam dua-duanya. Digenggam seperti ini. Digenggam sekuat-kuatnya. Bayangkan di tangan teman-teman itu ada sesuatu yang paling berharga, yang tidak mungkin teman-teman lepaskan. Karena ini, benda ini, barang ini, atau sesuatu ini, jika teman-teman lepaskan, maka akan hilang selama-lamanya. Sekarang coba letakkan hal yang paling berharga di tangan teman-teman. Letakkan. Ambil, bayangkan yang paling berharga yang tidak mungkin saya tinggalkan ini. Bisa keluarga, bisa anak, ya, bisa orang tua, bisa harta teman-teman, bisa anak-anak, apa saja yang paling berharga. Jika teman-teman melepaskan saja tangannya, maka ini akan hilang untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi. Sekarang teman-teman, saya punya uang 5 juta. Siapa yang membuka tangannya akan saya berikan uang 5 juta ini ke teman-teman. Ada yang mau membuka tangannya? Akan saya berikan 5 juta ini. Ada? Tidak ada? Oke, saya naikkan ke 10 juta. 10 juta teman-teman. Tidak ada juga. 100 juta? Tidak. Oke, selesai. Nah, kenapa teman-teman tidak membukanya? Ya? Berharga. Adakah Adakah yang memaksa teman-teman untuk menutupnya, memegangnya? Ada yang ingin membuka tangan teman-teman, tapi teman-teman tidak mau membuka. Kenapa? Itu datang dari mana? Dari ini yang disebut dengan motivasi internal. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangannya. Silakan duduk teman-teman. Oke, jadi sekuat apapun motivasi eksternal, jika tidak dimulai dari dalam diri maka tidak akan berhasil. Ya? Jadi motivasi yang harus ditumbuhkan itu adalah memunculkan motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi bentuk-bentuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kadang kita
melakukan suatu tindakan disiplin itu hanya untuk ini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan anak-anak didik kita. Apakah anak didik kita seperti itu hari ini? Mereka melakukan tindakan disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman, betul tidak? Betul ya? Atau yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mereka mengerjakan tugas supaya menjadi juara satu. Makanya di kurikulum Merdeka juara-juara sekarang itu dihilangkan atau diminimalisir ya. Jangan sampai anak-anak kita ini melakukan suatu tugas secara baik-baik ini karena ingin mendapatkan penghargaan. Disebut juara satu. Bahkan sudah lari sampai ke orang tua sekarang. Ayo nanti tidak juara satu, termasuk guru juga. Nah, ternyata motivasi yang kita bangun ini adalah motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar diri. Nah, kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi teman-teman percaya bahwa ketika saya lepas tangan, keluarga saya, harta benda saya, anak-anak saya akan hilang. Sehingga tidak, saya pegang terus ini. Walaupun 100 juta saya tidak mau. Itu motivasi dari dalam diri. Maka motivasi inilah teman-teman yang harus kita bangun. Ya. Motivasi seperti ini yang harus kita bangun dan bisa kita jabarkan ke peserta didik kita di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Bisa ya? Jadi bagaimana membangun motivasi itu dari dalam diri kita, dari dalam diri anak itu sendiri. Ketika kita berikan hukuman yang hari ini kita bilang kalau dihukum dia akan berubah, ternyata apakah bisa? Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini bentuk-bentuk motivasi tadi. Ketika dengan hukuman. Hukuman itu jenisnya tidak terencana, tapi dan juga tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini sifat-sifat ya untuk hukuman itu. Bersifat satu arah dan berupa hukuman baik fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensinya. Konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid, memberikan konsekuensi. Nanti kalau kamu tidak belajar, nanti begini. Kalau kamu tidak kerja tugas, nanti begini. Seperti itu. Itu konsekuensi. Kalau hukuman ini, ketika dia tidak belajar, langsung dikasih hukuman apa? Spot jam, sit up, push up, bahkan tidak jarang kita pukul, marah, hardik, seperti itu. Sementara konsekuensi kita gambarkan. Nanti kamu akan seperti ini terus, seperti itu. Sehingga dia tidak akan nyaman ya. Sementara restitusi atau memunculkan motivasi dari dalam diri tadi itu, restitusi, itu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Disadarkan apa yang kesalahan kamu ini apa? Ya, diberikan kesadaran bahwa dia sedang melakukan suatu kesalahan. Kemudian kita dengan kolaboratif mengajarkan murid tersebut untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia sendiri yang mencari solusinya atas kesalahan yang dilakukannya. Itu jenis dari restitusi ya. Baik, sekarang kita masuk di materi selanjutnya. Tentang posisi kontrol guru. Ini teman-teman di CGP ini memang banyak sekali ilmunya ya. Di sini juga kami baru dapat. Setelah kita lakukan analisis dan kita kaitkan dengan kebiasaan kita selama ini, kita berada di mana? Ya. Jadi ini posisi kontrol guru. Ada pertama itu penghukum. Ya, penghukum. Yang kedua,
pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nanti teman-teman akan mengetahui kira-kira saat ini saya berada di posisi yang mana. Ya? Kira-kira saya berada di posisi kontrol guru itu yang mana. Mari kita lihat. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ini kasusnya teman-teman ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap, misalnya topi atau barangkali dasi tidak dipakai ya saat upacara bendera. Nah, sebagai guru yang posisinya berada sebagai penghukum, apa yang dilakukannya? Hormat bendera selama 1 jam. Ya, hormat bendera selama 1 jam. Berarti penghukum. Posisi kontrol guru ini sebagai penghukum. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah, dia akan mengatakan seperti ini. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Ya? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ya? Merasa bersalah. Nanti ibu ini akan ditegur sama atasannya ibu. Kalau kamu tidak buat seperti ini. Hari ini ibu yang piket. Nanti ibu dimarahi juga kepala sekolah nanti. Jadi anak ini akan merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya ibu jadi dimarahi. Akan seperti itu. Berarti kita dalam posisi pembuat merasa bersalah. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Kalau saya waktu itu di sini ya, penghukum. Nah, ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di posisi sebagai teman. Dia akan mengatakan seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Nah, sekali ini saja. Ya sudah, cukup, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Diberikan bahasa-bahasa yang santun. Atau bahkan ya sudah, nanti ibu akan lapor di kepala sekolah. Ya, itu sudah tanggung jawabnya ibu. Nah, berarti posisi ketika kita mengungkapkan kalimat-kalimat ini berarti guru sebagai teman. Ya, tidak apa-apa. Nanti ibu yang lapor di orang tua nanti. Nanti ibu yang ini, nanti ibu yang bikin. Ketika suruh kerja tugas, ya sudah nanti ibu yang kerja di rumah sebentar. Nah, berarti kita berada pada posisi sebagai teman. Nah, sebagai pemantau. Sebagai pemantau di teman-teman hampir-hampir mirip dengan penghukum. Mari kita lihat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kamu tahu tidak? Aturan kita itu jam 7.30 itu sudah di sekolah. Tahu tidak ini? Selalu dikaitkan dengan aturan. Ya, sedikit-sedikit aturannya begini. Berarti kita sebagai pemantau. Ya, selalu aturan. Undang-undang begini. Peraturan sekolah datang jam 7.30. Peraturan perpustakaan begini. Ini aturan. Berarti kita sebagai pemantau. Selalu mengkaitkan sesuatunya dengan aturan. Dan yang ketiga sebagai kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi ditanyakan akan kesalahannya. Ketika dia sudah menemukan kesalahannya, ditanyakan lagi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, guru seperti ini sebagai atau di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sekarang teman-teman, coba dari kelima posisi ini, teman-teman berada di mana? Coba. Wah, di mana kira-kira? Di penghukum mungkin? Apakah sebagai seorang penghukum? Tidak ya?
Nah, hormat pada bendera selama 1 jam, tidak pernah. Jadi penghukum di sini bukan hanya secara fisik, tapi juga psikis. Bodoh sekali kamu nih. Nah, tidak pernah belajar. Apakah seperti itu? Berarti kita sudah masuk di penghukum. Pembuat merasa bersalah, ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ternyata kita itu diharapkan agar bisa berada di posisi ini. Mau tidak berada di posisi ini teman-teman? Mau ya? Nanti bagaimana caranya? Sebentar kita akan pelajari bersama. Oke. Mari kita lihat. Ada sedikit kuis. Posisi kontrol apakah aku ketika ada kalimat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini teman-teman? Masih ingat tadi? Penghukum, membuat merasa bersalah, manajer ya, apalagi tadi? Pemantau dengan teman. Kira-kira dia ada di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita membuat merasa bersalah. Yang lain mungkin sebagai teman satu saja membuat merasa bersalah. Yang lain mungkin hanya satu saja membuat merasa bersalah. Atau varian apa kira-kiranya? Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat ini kira-kira dia berada di posisi apa? Membuat merasa bersalah ya? Oh ya, oke. Coba kita lihat. Apakah betul? Iya, membuat merasa bersalah. Kita tepuk tangan dulu. Oke, mungkin masih ada, kita lanjut lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya nih. Salah terus. Kenapa ini kamu nih? Hah? Pemantau. Yang lain mungkin? Kamu tidak pernah benar melakukannya nih. Selalu salah. Pemantau? Mari kita lihat. Penghukum. Ternyata hal ini sudah masuk di psikis ya. Kata-kata yang membuat anak ini menjadi daun mentalnya jatuh seperti itu ya. Jadi penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Berarti sudah mulai masuk ini. Manajer sudah mulai masuk ya. Oke. Ya, ternyata benar. Di sini dia bilang apa? Kita tertibkan. Ini sudah masuk ini. Yang diharapkan kita itu bisa berada di posisi ini. Sekali-sekali mungkin di penghukum, sekali-sekali, tidak banyak ya. Tapi kita lebih di manajer. Ya, menghilangkan hukuman, menghilangkan posisi di apa tadi itu, yang aturan sedikit-sedikit aturan itu kita mulai pemantau. Kalau kita hilangkan sedikit-sedikit dan kita berusaha untuk masuk di. Oh, masih ada lagi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi saya. Ya, tolong saya dulu, ya. Sebagai teman, coba kita lihat. Iya, oke. Betul ya. Oke, ini benar sekali sebagai seorang teman. Mungkin teman-teman ada yang punya apa namanya tebak-tebakan juga barangkali. Tidak ada. Kau sini dulu. Apa itu kira-kira? Hukuman. Oh iya. Oke. Nah, masih ada ternyata. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nanti kamu tidak akan ada nilainya kalau kamu tidak kerja ini. Penghukum yang lain mungkin? Apa? Ada hukuman, ada pemantau. Penghukum atau pemantau? Mari kita lihat coba.
pemantau. Jadi jelas ya, jika tidak mengerjakan tugas. Kalau kamu tidak ikut aturan ini, nanti kamu tidak akan mendapatkan ini. Kamu tidak ikut aturan, nanti kamu akan begini, seperti ini ya. Tidak mengerjakan tugas, nanti kamu tidak dapat nilai nanti. Sering tuh teman-teman kita ini, iya, ternyata kita saat itu berada di pemantau. Nah, sekarang kita masuk di materi yang berikut tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Jadi, mungkin teman-teman tahu. Tadi kita sudah bahas, tidak usah lagi aturan, aturan-aturan, sedikit-sedikit aturan, ya. Ternyata harus ada keyakinan, ya. Mari kita lihat. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu bagaimana ya? Tidak nyata ya? Berupa pernyataan universal yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tidak boleh ribut. Itu positif atau negatif? Tidak boleh ribut. Negatif ya, kan ada kata tidak, tidak boleh. Yang harusnya bagaimana? Ya, kan jangan itu negatif atau positif? Negatif juga. Jangan ribut. Harap tenang. Yang lain positif, yang positif. Kita membutuhkan ketenangan misalnya, kita butuh ketenangan, misalnya seperti itu. Jadi, apa lagi ya? Tadi di mana? Pernyataan yang bersifat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Dari atas sampai bawah, nanti ingat yang mana ini? 2, 3, atau 5 barangkali seperti itu keyakinan kelas. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga sekolah atau warga kelas. Siswa-siswa kita itu dilibatkan seperti ini ya. Kemudian misalnya ini keyakinan kelas 3 ini. Jujur, selalu riang, aktif, dan pasti bahagia. Ya? Hormat, misalnya setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Jadi dari situ mereka yakin bahwa di kelas kita ini harus saling menghormati atau tanggung jawab, diterima dan dimiliki. Misalnya setiap anggota kelas perlu saling membantu atau perlu saling menghargai, ya, saling menerima perbedaan misalnya di situ. Ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Ada juga yang lain. Misalnya ini yang lebih sederhana ya. Misalnya di sini keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi dari aturan-aturan kita yang sudah terpampang itu teman-teman, atau kesepakatan kelas itu, kita bisa petakan. Misalnya kalau biasanya di forum-forum guru ya, silentkan HP, ya? Matikan HP, keluar masuk tinggalkan ruangan itu, gitu. Kira-kira itu dia masuk di mana? Oh, mungkin perlu belajar dengan tenang misalnya. Atau di sini ada contoh keyakinan kelas 5 nih. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan lain-lain ya. Jadi ini kita bisa libatkan seluruh anggota kelas kita. Ya? Oke, kita lanjut. Bisa ya keyakinan kelas ini? Iya.
Jadi aturan-aturan itu bisa dikategorikan. Oh, ini masuk di aman misalnya. Tidak boleh bullying, tidak boleh. Yang tidak boleh itu tidak bisa masuk. Diubah ke kalimat positif. Ya. Diubah ke kalimat positif dan dikategorikan. Kalau yang merasa aman itu disatukan saja. Berarti kita membutuhkan rasa aman di kelas ini. Begitu. Rasa aman, tidak boleh bullying, tidak boleh merusak barang teman, itu berarti merasa aman di sini ya. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk di tahapan terakhir, yaitu segitiga restitusi. Kalau tidak salah tadi restitusi sudah ada di depan ya. Menanyakan kesalahannya, kemudian menanyakan langkah dia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut. Nah, teman-teman, yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita berada di posisi kontrol guru sebagai seorang manajer ada di sini, teman-teman. Ya. Menyelesaikan keadaan atau kesalahan-kesalahan itu dengan cara penerapan segitiga restitusi. Ya. Memang tidak semua kesalahan yang dilakukan itu bisa direstitusikan, tidak semua. Kalau sudah masuk di ranah hukum, maka itu sudah ada urusannya dengan hukum. Misalnya anak-anak melakukan kesalahan yang membuat orang lain menjadi cedera misalnya. Nah, itu sudah masuk ranah hukum. Ya, biarkan diselesaikan secara hukum. Tetapi ketika hal-hal yang mungkin bisa direstitusikan, kita lakukan dengan cara restitusi. Gitu ya? Oke. Jadi restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya restitusi ini, teman-teman, bukan cuma untuk murid saja, termasuk untuk guru juga bisa. Ya? Misalnya di posisi sebagai seorang pengawas, posisi seorang kepala sekolah bisa melakukan restitusi. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini pada tahapan pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita panggil dan kita sampaikan bahwa berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi belum ke tindakan, tetapi kita lakukan penstabilan dulu. Bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan bukan cuma kamu saja kok. Ya, ibu guru dulu pernah juga begitu. Ya. Dulu tuh Pak Guru pernah juga seperti itu. Ya. Buat kesalahan seperti ini. Jadi apa ya, pendekatan dulu ya. Kita samakan dulu persepsi bahwa suatu kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah buat salah. Pasti ada saja kesalahan-kesalahannya. Ya. Kemudian ini dia bilang begini, Bapak Ibu juga pernah melakukan ini. Ya. Jadi atas kesalahan yang dibuat oleh anak itu, pendekatan yang pertama itu seperti ini. Ya, ini kalimat-kalimat ini itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tetapi Bapak atau Ibu guru ini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya. Kamu punya hak untuk melakukan itu, kamu punya hak. Jadi kita stabilkan identitas. Artinya di sini adalah menyampaikan bahwa kesalahan ini juga bukan cuma kamu yang buat salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya. Dan kesalahan ini adalah sesuatu yang wajar. Jadi ini fungsinya itu kita mengajak siswa ini bisa menyadari kesalahannya ya, atau menyampaikan bahwa kelak dari kesalahan dia ini akan dipelajarinya, menjadi bahan pelajaran untuk dirinya sendiri nanti. Oke, itu di tahap pertama. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi ditanyakan, tentu kamu ini melakukan ini pasti ada alasannya, ya. Kira-kira sampai kamu buat seperti ini, alasannya apa? Tapi sebelumnya dibuat pendekatan dulu tadi itu, ya. Nah, jangan diloncat, tapi dibuat pendekatan dulu bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini dibuat oleh siapa saja sebagai seorang manusia. Kemudian di tahap kedua, kita memvalidasi tindakannya, kesalahannya itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Ada orang lain dulu itu lebih jahat lagi perbuatannya dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya kejadian pada anak-anak kita, mungkin dia maki barangkali, mohon maaf ya, dia maki barangkali. Kamu bisa buat lebih parah lagi dari itu sebenarnya, ya. Karena dia sudah merendahkan kamu. Orang Ende bilang jodoh itu, jodoh sedikit dia. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu mempertahankan harga diri kamu. Memang betul kamu sudah pukul dia tadi, itu betul itu. Seperti itu. Jadi seolah-olah kita mendukung, ya. Seperti itu. Itu di tahap memvalidasi tindakan. Tanyakan apa alasannya, kenapa kamu melakukan itu, mengapa kamu pukul teman tadi. Oh, dia maki ya, dia maki orang tua saya. Oh, berarti kamu bisa marah lebih dari itu, bukan cuma pukul lagi, mungkin bisa tendang, mungkin bisa tumbuk, apa segala macam. Kita validasi dulu tindakannya, ya. Intinya di sini adalah kita mendapatkan mengapa, alasan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini kalau seandainya keyakinan kelas kita itu sudah ada, ya. Nah, dari keyakinan kelas tadi yang bilang membuat kita di sekolah ini perlu nyaman, di sekolah ini perlu merasa senang, misalnya, toh. Kira-kira dari keyakinan-keyakinan ini, keyakinan mana yang sudah kau tidak lakukan misalnya, atau kau langgar sini. Apa keyakinan kelas kita? Oh, keyakinan kelas kita ini. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau bisa juga ditanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, ya? Atau kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah dilanggar? Seperti itu. Dan kemudian untuk ditanyakan di sini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini, ya, sehingga keyakinan kelas kita tadi itu tetap tercapai. Atas kesalahannya itu ditanyakan, kira-kira setelah ini apa yang bisa kamu lakukan supaya keyakinan kelas kita yang kita bilang harus merasa nyaman, merasa senang di dalam kelas itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Jadi ditanyakan, bukan ditawarkan, ya, bukan ditawarkan oleh guru, tetapi ditanyakan pada dia. Oh, saya misalnya dia sudah memukul teman, saya akan minta maaf, Pak. Nah, tadi tidak disuruh, ayo minta maaf ke sana, gitu, ya, tapi diberikan dia. Mungkin selain minta maaf ada lagi caranya bagaimana? Begitu, ya. Sudah teman-teman? Oke. Kita lanjut, ya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya kemarin saya ambil itu salah satu murid dia mengambil buku temannya. Ya, kemarin saya kebetulan yang saya ambil itu adalah Juan. Juan ambil bukunya Anjani, dia ambil kertasnya untuk dibuatkan layang-layang kertas mainan, ya. Nah, kemudian Anjani menangis dan melaporkan kepada guru. Bagaimana penerapannya? Mari kita saksikan bersama. Konek guru di sini. Ini ilustrasi.
menanyakan keyakinan. Siang Pak. Juan, kamu tahu tidak Abu panggil dia minta pembunuhan ini? Iya Pak, saya tahu Pak. Kenapa saya panggil kamu? Karena saya sudah mengambil buku milik Anjani Pak. Menurut kamu perbuatan kamu ini baik atau tidak? Tidak baik Pak. Baik. Juan tidak mengapa berbuat demikian ya. Kamu juga dulu pernah berbuat seperti itu. Bahkan sering mengganggu teman-teman dan juga sedikit nakal ya. Itu hal yang wajar sebagai seorang manusia, apalagi sebagai anak-anak ya. Sekarang menurut kamu, apa langkah yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Anjani? Saya mau minta maaf sama Anjani Pak. Nah, kamu tentu punya alasan ya, kenapa kamu melakukan itu tadi? Saya pengen bermain-main Pak. Kira-kira kamu sadar tidak perbuatan kamu itu sudah merugikan orang lain, terutama Anjani? Iya Pak, sadar sudah merugikan Anjani. Kira-kira kebiasaan kita di sekolah ini yang sudah kamu langgar, kamu tahu tidak? Saya tidak menghargai barang milik orang lain Pak. Tidak menghargai barang Anjani ya? Iya. Kira-kira apa tindakan kamu untuk bisa membuat kebiasaan-kebiasaan itu supaya lebih baik lagi? Saya akan meminta maaf dan berbagi buku Anjani Pak. Itu sekarang kamu sudah berjanji mau minta maaf dan mengganti buku Anjani ya. Iya. Sekarang silakan temui Anjani dan sampaikan bahwa kamu minta maaf dan akan mengganti bukunya Anjani ya. Terima kasih Pak. Oke, ini contoh ya, tentunya yang saya lakukan masih belum sempurna, tapi minimal gambarannya seperti itu ya. 3 tahapan tadi dalam segitiga restitusi. Nah, setelah kami koordinasi kemarin, ternyata jika melibatkan 2 atau 3 siswa yang seperti ini, ya, sebaiknya pihak korban juga dihadirkan. Misalnya, si Juan sudah bersedia mengganti bukunya Anjani dan meminta maaf. Apakah Anjani bersedia memaafkan Juan dan mau digantikan bukunya? Jika diterima, restitusinya berhasil. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menerima dan terutama bisa sedikit-sedikitnya bisa mulai mempraktekannya di kelas ataupun di sekolah kita ini. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.